Cek. Cek. Terima kasih. Itulah tadi penampilan dari adik-adik kita tim Hadroh Al Husna. Untuk acara berikutnya, sambutan dari Bapak Idris Supriyatno selaku jajaran tim sumber daya manusia PT Transportasi Jakarta. Kepada Bapak Idris Supriyatno kami persilakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la haula wala quwata illa billahil azim. Pertama-tama yang kami hormati Ketua Panitia beserta jajarannya, yang kami hormati para jamaah, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, beserta anak yatim, para kaum duafa. Yang saya hormati para kepala seksi depo, yang saya hormati para hadirin. Mari kita pertama-tama ucapkan, panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita mari diberikan nikmat sehat iman jasmani maupun rohani. Mudah-mudahan dalam acara ini kita bisa diberikan sehat panjang umur untuk bersilaturahmi selama kita bekerja keras untuk menjalankan ibadahnya. Pertama-tama kami ucapkan permohonan maaf kepada panitia dan jajarannya, para tamu undangan. Kepala Divisi SDM Sumber Daya Manusia sedang dalam perjalanan. Semoga sebelum dalam buka bersama dia akan sampai di lokasi. Dikarenakan dalam perjalanan saya lihat di share lokasi live sudah lagi perjalanan dengan macet. Sekali lagi saya hormati Bapak Ketua RW berapa tadi? 05 ya. RW 05, terima kasih sudah berkenan hadir dalam acara santunan yatim piatu dan kaum duafa dan berbuka sama di Depo Pesing ini. Alhamdulillah, kita di bulan tahun ini bulan suci Ramadan, perlu diketahui bahwa ada safari Ramadan di depo-depo. Setelah ini tanggal 10 Maret ada di depo Kampung Rambutan, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Acaranya semua yang di Depo Pesing disehat selalu. Saya dapat laporan dari Ketua Panitia bahwa santunan anak yatim dan duafa sejumlah 60 orang ya, kalau nggak salah Pak Ketua ya. Mudah-mudahan para donatur, para sumbangsi apapun, mudah-mudahan amal diterima oleh institusi Allah, diberikan sehat, diberikan iman, kekuatan dalam kehidupannya sentiasa di hari nanti. Sekali lagi saya lupa, mohon maaf Pak Ustadz, salam hormat dari kami. Saya belum tahu nama Ustadznya karena saya katanya Ustadz sini ya, Ustadz siapa nih? Ustadz Asarin, Ustadz MAG, mohon maaf Pak Ustadz ya. Saya alhamdulillah Pak Ustadz, mari kita dengarkan kata-kata Pak Ustadz. Nanti kita mudah-mudahan acara ini semua diberikan sehat, diberikan kelancaran sampai berbuka puasa. Para sumbangsu donatur ini kita bisa dapat membagikan rezeki ke anak yatim piatu atau duafa. Saya tidak bisa lama-lama karena antar waktu gak keburu. Jadi sekian dari kami, kata-kata mohon maaf apabila kata-kata kami kurang berkenan di hati bapak-bapak, ibu-ibu, para adik-adik. Hanyalah aku seorang yang punya banyak salah, kebenaran hanya untuk Allah. Jadi akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hadirin dan tamu undangan yang saya hormati, adik-adik sekalian yang kami cintai, hati manusia laksana tanah yang tandus di pegunungan yang tinggi, yang apabila semakin dirawat dan dijaga, disiram serta dipupuk, maka semakin suburlah tanahnya dan mudah untuk ditanami. Namun jika tak dirawat dan dijaga, maka bertambah keras dan tanduslah tanahnya. Maka oleh karenanya, marilah kita simak bersama tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ashari Nasution MAG. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Kondisional aja ya. Enggak usah ya. Oh, enggak usah. Enggak usah. Biar bangun. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Khairil asma. Bismillah rabbil ardi was sama. Bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bapak-bapak, ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja mandi di kolam. Mandi di kolam sambil manyun-manyun. Kalau dengerin jawaban salam, sepertinya THR belum turun. Betul? Waduh, nih orang pusat kudu dengerin nih, biar cepet turunnya. Coba jawab yang lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati jajaran direksi, begitu kali ya, dari pusat. Tadi yang diwakili oleh Bapak yang lupa nama saya, yang saya juga kagak ingat nama beliau. Ini panitia kagak ngasih ini. Bagaimana itu coba Pak? Ini tandain di panitia nih Pak. Jadi kita saling belum kenal nih Pak Haji nih. Ya Masya Allah. Cuman tahun lalu saya ceramah bukber di Transjakarta Pusat Pak. Di mana tuh? Di Cawang. Nah saya dapat undangan, katanya ini Transjakarta juga 2025. Dikirim katanya depo Transjakarta. Saya keceleh, saya kira di Depok. Ternyata depo. Depo ternyata apa depo tuh? Apa? Tempat pool Transjakarta. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya saya bisa silaturahim bersama bapak-bapak sekalian. Alhamdulillah. Yang saya hormati para insan Transjakarta yang konon katanya udah bersusah payah saling patungan bagaimana acara ini bisa sukses. Tepuk tangan dulu. Ada santunan yatim, ada ceramah, ada hadroh, panggungnya mewah, spanduknya gede, bunganya subur banget ini. Luar biasa panitia, apalagi yang ini gede banget nih Bang nih. Tuh. Yang lain kecil, dia doang yang gede nih Bang nih. Ya, ya Allah, alhamdulillah. Dan konon tadi saya tanya-tanya sama panitia, saya tanya, emang setiap depo buat bukber? Buat apa kagak Pak? Buat apa kagak nih Pak nih? Atau cuman ini nih? Jangan-jangan ini jadi percontohan nih, Masya Allah, tabarakallah, ya istiqomah. Adik-adik yatim yang Ustadz cintai beserta emaknya, jande-jande. Ada yang teriak di belakang, kayaknya mau daftar itu. Saya bingung, ini kan katanya anak yatim ya.
Ini ngapa yang datang banyak jande daripada dude nih? Wah, ini survei membuktikan berarti yang cepat mati bapak-bapak daripada ibu-ibu. Ya Bu ya? Bu, masih hidup nggak nih Bu nih? Nih bapak coba dah setiap santunan yatim lihat, yang banyak ngantri emaknya apa ayahnya? Apa kesimpulannya? Berarti yang lebih cepat dipanggil Allah lakinya apa bininya? Hah? Bu, lakinya. Buktinya jande lebih banyak daripada dude. Masya Allah tabarakallah. Kenapa bapak-bapak lebih cepat mati daripada ibu-ibu? Karena katanya puyeng diomelin mulu. Allahu akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Sepi banget ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Memang kalau ceramah kagak ada airnya berasa ya. Masya Allah. Sadaqallahul. Masya Allah, hafal Quran semuanya, Ustadz baca ayat semuanya nyambung. Sadaqallah doang. Alhamdulillah. Saya nggak lama-lama, kalau udah selesai berarti udah cukup. Santunan udah belum nih Bang? Belum. Itu yang penting, kalau nggak kabur dia. Makanya ditaruh di akhir. Saya tahu yang Anda mau. Jadi saya nggak lama-lama, karena saya ada bukber di Bogor sama mertua saya. Kata mertua saya, kalau telat datang saya dipindahin dari kakak katanya. Bahaya juga tuh Bu. Saya kembali aja nih. Di Moto Transjakarta, motonya melangkah dalam kebaikan. Betul? Betul? Pertanyaannya, mat-tariqu ilal khair, atau kaifat tariq ilal khair? Apa itu jalan menuju kebaikan? Itu aja yang saya pengen sampaikan hari ini. Mudah-mudahan jadi catatan, bekal dan siraman rohani untuk kita, sedikit bisa kita amalkan. Mat-tariqu ilal khair, apa jalan menuju kebaikan? Bagaimana caranya agar kita sampai pada jalan kebaikan dan menjadi orang baik di bulan yang baik? Dan insya Allah kebaikan itu istiqamah ketika Ramadan sudah selesai. Satu, yang pertama adalah al-ibda bil qalil. Mulailah sesuatu dari yang kecil-kecil. Orang tidak mungkin jadi baik hijrah. Tadinya Badr, tahu Badr? Apaan? Bengal, tampeng, batu, koral, apalagi itu bahasanya tuh. Tiba-tiba pengen hijrah, langsung tahajud 12 rakaat, pasti keder subuhnya. Maka syarat jadi orang baik yang pertama, satu, al-ibda bil qalil. Mulailah dari yang sedikit. Assalamualaikum. 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 Masih hidup nggak nih? Ya, kalau Ramadan begini ngaji banyak yang syahid Pak. Takbir. Nah, begitu dong. Mulai dari yang kecil-kecil. Yang perempuan tadinya nggak nutup aurat, sholat 5 waktu bolong-bolong, pengen hijrah langsung pakai cadar. Boleh, boleh, tapi takut begah. Mulai dari yang kecil-kecil. Berapa banyak orang hijrah langsung bercadar, lalu dihianatin oleh suaminya, lepas jilbabnya.
Kenapa? Kaget rohaninya. Maka mulai dari yang kecil-kecil. Kalau kita mau jadi orang baik, mulai tadarrujan, bertahap, dikit. Betul? Betul? Contoh, kita mau jadi ahli tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Bu, orang yang tahajud dia dapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Maka dia ingin jadi ahli tahajud. Masalahnya sholat wajibnya bolong-bolong, sholat sunnahnya renggang-renggang. Sekali pengen jadi ahli tahajud, dia bangun jam 2 malam. Apa yang terjadi kira-kira? Mungkin tahajudnya dia lakukan, tapi subuhnya kedodoran. Maka kalau mau jadi ahli tahajud, jangan terlalu takalluf. Apa takalluf itu? Memberat-beratkan diri. Mulailah melaksanakan tahajud dengan cara yang paling ringan. Ibda bil qalil. Bagaimana caranya? Gampang. Tahajud itu syaratnya 2. Yang pertama, yang penting udah sholat isya, waktu isya udah masuk. Yang kedua, syaratnya mesti tidur dulu. Berarti pasang alarm jam 11 malam, tidur jam 9, sholat isya tidur, jam 11 bangun wudhu tahajud 2 rakaat. Habis 2 rakaat tidur lagi, nggak usah banyak-banyak. Istiqomah dulu sama yang dikit-dikit. Jalanin sebulan. Kalau udah sebulan istiqomah tahajud jam 11, nah ini pentingnya kita ngaji. Kita beranggapan tahajud itu ternyata mesti jam 3. Enggak. Tahajud mesti jam 2. Enggak, Pak. Tahajud mesti jam 1. Enggak. Yang penting udah malam, udah tidur masuk waktu isya, dan sudah tidur udah bisa tahajud. Halo, assalamualaikum Bu, paham gak ini? Jadi tahajud gak mesti sepertiga malam, meskipun sepertiga malam lebih afdol daripada jam 11. Tetapi kan bukan afdol tidak afdol, sah tidak sah. Karena kita baru mulai pengen jadi ahli tahajud, nyetel waktu bangunnya jangan jam 1, jam 2, belum jadi kebiasaan. Sholatnya cukup jam 11, tidur, besok pulang lagi, Rebo pulang lagi, Kemis pulang lagi, sampai istiqomah sebulan. Kalau sudah istiqomah sebulan, jam tahajudnya mundurin, jam 12, rakaatnya tambahin 4, buat sebulan. Kalau sudah istiqomah 4, bangun jam 12, buat alarm, mundurin lagi bangunnya jam berapa? Jam 1, tambahin rakaatnya 6, buat sebulan. Istiqomah. Dawamul amal ahabbu ilallah. Allah mencintai orang yang melakukan sesuatu istiqomah. Apa itu istiqomah? Bu, istiqomah apaan? Istri 3 dikontrakin rumah katanya. Kata bapak-bapak di depan itu. Bukan. Istiqomah artinya melakukan sesuatu liwajhillah, karena Allah. Itu istiqomah. Jadi bukan soal banyak-banyakan, bukan soal kuantitas, ya, bukan soal kuantitas, tapi kualitas. Niatnya karena Allah, tahajudnya untuk Allah, itu namanya istiqomah. Terserah rakaatnya berapa. Contoh yang lain, baca Quran. Ramadan nih Pak nih momentumnya.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bulan ini bulan diturunkan Al-Quran, maka bulan ini orang banyak berinteraksi sama Quran, tadarus Quran, tahsin Quran, baca Quran, tadabbur Quran, taklim Quran, Masya Allah. Bahkan grup-grup rame one day one juz, betul? Kira-kira grup Transjakarta ada kagak nih Pak nih? Hah? Udah ada belum grup one day one juz? Belum, buat. Cakep tuh. Kan judul kita jalan melangkah kebaikan. Selesai dari acara ini kita kudu jadi lebih baik. Ya enggak? Kalau ngatemin sendirian kan begah, belum terbiasa. Coba di list, ada berapa sopir yang ada di pool ini? Ada 10, 15, 30. Lah, berarti sehari hatam itu. Bukan main. Buat di list 60 ada 300. Allahu Akbar. Coba itu Pak, masa dari yang 300 kagak ada yang jadi member 30? Mesti ada dong. Mungkin selebihnya ogah, tapi 30 mah mesti ada orang baiknya yang istiqomah. Buat tuh list one day one juz Transjakarta 1447 Hijriah Ramadan. List juz 1 nama, juz 2 nama, kasih catatan di bawah. Setiap minggu sekali atau 3 hari sekali kita hatam berjamaah, baca dari Wadduha sampai An-Nas. Kita hadiahin buat emak sama ayah kita yang udah mati. Cakep kagak itu? Cakep. Kapan lagi? Mumpung Ramadan. Kalau di luar Ramadan, aduh, kagak jadi tema itu. Mumpung Ramadan, betul? Assalamualaikum. Masih hidup kagak ini? Bu, Bu. Ya Allah, jangan mangap mulu Bu. Iya. Masya Allah. Ngomong-ngomong Bang, ini yang disantunin anaknya doang apa emaknya? Hari ini anaknya apa emaknya? Waduh, kudunya emaknya juga Bang. Ya Bu ya? Bu, alhamdulillahirabbil alamin. Hebat Transjakarta. Jadi Quran istiqamah minimal seminggu sekali dah hataman. Ini kan udah lewat nih, udah 10 Ramadan nih. Ya, coba dibuat tuh bapak-bapak. Iya, di sini ada ketua ininya kagak? Kalau sholat di mana nih Bang? Musola Transjakarta punya? Ketua DKM-nya ada? Bapak? Udah buat begitu, udah. Iya, udah gunting pita ini program. Buat one day one juz, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Ya. Orang sekarang Ramadan, ya, hobinya ngelis takjil. Ibu-ibu tuh doyannya tuh. Hari ini sayur apa? Besok buka apa? Besok kita di mana? Boleh, tapi kurang keren. Coba yang di list kita hari ini ngaji di mana? Itikafnya di mana? Terawihnya di mana? Ngejar pengajian di mana? Hah, Masya Allah, berkah. Bu, udah jus berapa Bu? Bu, udah jus berapa Bu? Jus apaan? Jus mangga. Waduh, lapar kali dia. Saya punya jamaah Bu, Ramadan kedua ditanya jus berapa, ternyata udah masuk jus 29. Hebat kagak itu? Hebat nggak? Ternyata dia mulainya dari jus 30 emang. Alhamdulillah. Quran. Contoh lagi, sholat. Jangan sampai Ramadan kita puasa kagak sholat. Orang yang puasa kagak sholat, puasa
sahur bangun, makan sampai begah, tapi sholat kagak, kerjaannya tidur mulu. Ditanya ngapa mulu? Tidur lu. Naumus shaim ibadah katanya. Tidurnya orang yang puasa ibadah. Itu hadisnya dhaif. Bahkan ada yang mengatakan maudhu'. Hadisnya bermasalah itu. Betul tidur jadi ibadah kalau tidurnya karena ibadah. Contoh, ibu lagi baca Quran, tadarus, karena capek ngantuk ketiduran, tidurnya jadi ibadah. Lah ini kagak ibadah, tidur doang, namanya bukan ibadah, jenazah. Assalamualaikum. Bu, bu, ini jilbab yang kuning-kuning kompak banget ini. Di mana itu belinya itu? Ya Allah. Alhamdulillah. Sholat, orang yang puasa kagak sholat sama artinya pakai baju kagak pakai celana, kedodoran kemana-mana. Kenapa? Dia puasa tapi dia nggak sholat. Perintah sholat itu tingkatannya meski sama-sama wajib tapi lebih. Maka lihat bunyinya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Orang yang puasa ikhlas karena Allah diampuni dosanya. Tapi bukan cuma puasa. Man qama ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Orang yang salat bukan cuma puasa, dia ikhlas melakukannya, diampuni dosanya. Amin. Amin. Ini yang salatnya bolong-bolong, latihan dah. Latihan dari sekarang. Kalau Ramadan aja kagak istiqomah, bagaimana sholat di luar Ramadan? Betul? Betul? Kadang-kadang kita suka disindir sama lagu sholat subuh kesiangan, sholat zuhur di pekerjaan, sholat asar, terus di perjalanan, sholat maghrib kecapean, sholat isya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ke istiqamah. Kalau nggak bisa sholat yang sunnah, yang wajib dulu dah. Kagak usah tahajud, kagak usah duha, wajib dulu. Udah cakep wajib, kerjain yang sunnah. Karena sholat kita banyak cacatnya, banyak defeknya, banyak nggak sempurnanya, nambalnya pakai yang sunnah. Lah ada orang sholat sunnah tapi nggak sholat wajib. Itu sama artinya datang ke tukang tambal minta ditambal tapi kagak bawa ban. Apa yang mau ditambal? Halo, assalamualaikum. Dah, yang kedua karena ada santunan yatim saya singkat-singkat aja. Terakhir, mattariqu ilal khair. Bagaimana caranya agar kita melangkah menuju kebaikan seperti moto Transjakarta. Yang pertama, al-ibda bil qalil. Istiqomah memulai sesuatu dari yang dikit-dikit menuju yang banyak. Daripada banyak begah kagak istiqomah. Yang kedua, suhbah ma'as salihin. Bertemanlah, bersahabatlah, nongkronglah, carilah circle, jadiin teman orang-orang soleh. Kita nih Pak, boleh jadi baik bukan karena kita baik, karena tongkrongan kita baik, betul nggak? Kita ini doyan ke masjid bukan karena kita ahli masjid, karena teman kita ke masjid kagak enak, dibully, mau kagak mau ke masjid. Awalnya terpaksa, lama-lama jadi ahli masjid. Jadi ternyata teman itu bisa membuat kita jadi lebih baik. Sekarang pertanyaannya, Bu, fokus Bu. Ini yang fokus juga belum tentu masuk, apalagi yang ngelotot, gak masuk itu. Nabi ditanya, ayyu julasaina khairun,
Siapa teman yang baik untuk dijadikan teman itu? Siapa orang yang baik untuk dijadikan teman? Catat. 3. Berapa? 3. Nanti ada pertanyaan yang bisa jawab beseknya paling banyak. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dzakkarakumullah ru'yatuhu. Orang yang kalau kamu lihat wajahnya menambah ketebalan cintamu kepada Allah, menambah imanmu kepada Allah. Itu ciri orang baik. Bu, kita punya teman kalau ngelihat mukanya bawaannya mau kabur aja, karena setiap ketemu dia bilang pinjam 100 dong. Betul. Kita punya teman ngelihat mukanya darah tinggi kita naik, ada aja kelakuannya jahiliyah banget, bader, koral, bengal. Sebagaimana ada orang yang mukanya begitu, Allah juga punya hamba-hamba yang batinnya cerah, karena cerah batinnya ya tampak pada wajahnya. Jadi ini bukan soal ganteng tidak ganteng, cantik tidak cantik, putih atau tidak putih. Yang dimaksud di sini wajah rohani. Kalau kita ngelihat duduk sama dia, bertambah iman kita sama Allah. Cari orang yang begitu. Kalau kita duduk sama temen, makin kita duduk sama dia makin kagak bener, tinggalin. Itu ciri-ciri Abu Jahal. Itu ciri-ciri teman kagak baik. Syukur-syukur kita bisa rubah. Kalau kita kagak bisa rubah, kita yang terkontaminasi, bahaya. Yang kedua, siapa orang yang baik? Nabi mengatakan, zada fi ilmikum mantikuhu. Kalau kamu duduk dengan dia, bertambah ilmumu. Dari rumah bawa 3, pulang bawa 10, yang 7 dari dia. Berarti ini teman yang baik. Ilmunya apa saja, tidak perlu Quran dan hadis. Ilmu cari makan juga ilmu namanya. Ilmu cari makan juga ilmu, selagi ilmunya halal, bukan maksiat, bukan menzalimi orang, tetap ilmu. Orang yang kita duduk sama dia, ilmu kita bertambah, dia teman yang baik. Tapi ilmu yang benar, al-ilm an-nafi'. Yang terakhir, ketiga, teman yang baik kata Nabi, man dzakkarakumul akhirah amaluhu. Kalau kita nongkrong sama dia, kita lihat amalnya, kita lihat aktivitasnya, membuat kita makin ingat akhirat. Kita lihat, ini sholatnya luar biasa, sedekahnya luar biasa, istiqomahnya luar biasa, membuat kita terpacu melakukan amal. Itu ciri-ciri orang yang baik. Mudah-mudahan 2 tips ini menjadi pengingat kita dan menjadi catatan kita, agar kita menjadi orang baik di bulan baik bersama orang-orang terbaik di majelis yang baik ini. Dan insya Allah kebaikan itu bertambah-tambah meskipun Ramadan sudah selesai. Allah istiqomahkan kita di bulan-bulan berikutnya. Wa'fu anna ya karim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan pertemuan ini pertemuan yang penuh dengan kasih sayang-Mu, penuh dengan ridha-Mu. Ya Allah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ampuni dosa kami di bulan yang baik ini ya Allah. Rabbana fil lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni kami, sayangi kedua orang tua kami ya Allah, karena mereka menyayangi kami sewaktu kami masih kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, marhamah, mutmainnah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Beri kami ilmu yang manfaat ya Allah. Wa rizqan thayyiba, rizki yang terbaik ya Allah. Wa amalan mutaqabbala, dan semua amal, aktivitas, bahkan pekerjaan kami menjadi ibadah untuk pahala di akhirat kami kelak ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.